Layak disyukuri sekarang ini kita mempunyai presiden yang sangat rajin bekerja, bahkan gila kerja. Bekerja benar-benar demi rakyat, bukan bekerja demi mencari proyek untuk mempertebal kantong sendiri. 8 tahun memimpin Indonesia, berbagai pembangunan dan kemajuan sudah banyak dirasakan. Pembangunan infrastruktur yang masif dan merata sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan lainnya pun membuat gembira masyarakat. Terwujudnya sirkuit Mandalika di antaranya. Di era Jokowi, balapan motor tingkat dewa membuat Indonesia makin dikenal dunia. Dua balapan motor tingkat dunia dilaksanakan di sirkuit Mandalika, yaitu World Superbike dan MotoGP. Merinding rasanya tubuh ini mengetahui pebalap dunia menginjakkan kaki di Lombok, seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Presiden Jokowi pernah berkata bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi akan terasa manfaatnya di masa depan. Pembangunan jalan tol, bandara, bendungan akan terasa manfaatnya di masa yang akan datang. Satu hal kebijakan Jokowi yang membuat heboh adalah rencana pemindahan ibu kota negara. Kebijakan ini sungguh luar biasa berani. Setelah hanya sebatas wacana selama puluhan tahun, di era Jokowi pemindahan IKN mampu diwujudkan. Menurut berbagai data yang berhasil dihimpun, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajem Pasar Utara di Kalimantan Timur adalah keputusan politik negara yang sangat visioner dan strategis. IKN Nusantara, nama ibu kota baru dapat menggeser titik berat pembangunan dari Jawa sentris ke Nusantara sentris. Pemindahan IKN merupakan keputusan politik negara yang sangat visioner dan strategis. Secara sosiologis, kebijakan ini berarti menggeser titik berat pembangunan dari Jawa sentris ke Nusantara sentris. Saat ini, Pulau Jawa sudah memiliki 156 juta penduduk dengan daya dukung ruang terbatas. Maka dengan adanya IKN Nusantara, diharapkan bisa membuat pemerataan penduduk tercipta secara produktif. Provinsi Kalimantan Timur penduduknya 5 juta jiwa, padahal luas wilayahnya sama dengan Pulau Jawa ditambah Madura dan Bali. Dengan pindahnya IKN, diharapkan pemerataan penduduk terjadi secara alamiah. Rencana pemindahan IKN sudah sering diwacanakan sejak 1960 hingga era reformasi. Namun hal itu baru ditindaklanjuti dengan undang-undang di masa sekarang di era Presiden Jokowi. Proses pembuatan UU IKN pun sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan telah melalui pembahasan dan masukan para akademisi serta perdebatan di DPR RI. IKN Nusantara nantinya akan jadi kota percontohan nasional karena merupakan forest city pertama di dunia. Kota ini akan menerapkan sistem transportasi massal modern ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan secara masif. Sungguh luar biasa. Saya rasa orang-orang yang sekarang ini super ngotot menentang pemindahan IKN, nantinya jika sudah jadi akan berbondong-bondong ingin melihat bagaimana megahnya IKN Nusantara. Saya yakin itu. IKN Nusantara adalah kota percontohan nasional yang merupakan forest city pertama di dunia. Karena di dalam kota pada masa mendatang melingkupi areal 250.000 hektar akan terdapat hutan lindung sekitar 65 hektar. Pembangunannya konon menggunakan sistem teknologi maju sehingga mampu menyelesaikan persoalan kekurangan air, labilitas geologis, jaminan keamanan, keindahan, dan kenyamanan. Terbayang 3 hingga 4 tahun ke depan orang-orang yang ngotot tidak setuju seperti para kader PKS Profesor Azyumadi Azra dan kawan-kawan akan terkagum-kagum dengan megah dan mewahnya IKN Nusantara. Mereka akan lupa jika sebelumnya ngotot tidak menyetujui pemindahan IKN. Warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi akan dapat tempat spesial di hati masyarakat. Yang protes mah biarin aja, nantinya akan bengong sendiri.